500 juta. Menggiurkan sekali ya, 500 juta dalam setahun terakhir nih. Setiap orang memiliki impiannya masing-masing. Ya, sebuah impian yang dapat menjadi bahan bakar penyemangat dalam hidup. Dengan impian kita dapat mengubah hidup kita. Saya mempunyai impian menjadi seorang pengusaha yang kelak dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para pengangguran. Di dalam hadis juga dijelaskan, manusia yang paling bagus adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Kali ini kita berada di Pondok Bunga, sebuah usaha di bidang pembibitan tanaman yang berada di Kabupaten Kampar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harisyah. Kali ini kita ingin bertanya mengenai wirausaha, yaitu seorang wirausaha yang bernama Bapak Teguh. Jadi beliau ini adalah berwirausaha di bidang bibit-bibitan. Ada bibit bunga, bibit buah, pohon hias dan sebagainya. Saya sangat tertarik ingin berwawancara dengan beliau terkait usaha pembibitan ini gitu, karena saya lihat pembibitan di sini sangat bervariatif dan juga sudah lumayan besar gitu. Jadi saya sangat tertarik bagaimana konsep beliau berwirausaha di bidang pembibitan ini. Bibit-bibit di Pondok Bunga ini berasal dari Medan, Sumatera Utara. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp50 juta, tergantung dari jenis dan ukuran bibitnya. Kali ini kita kurang beruntung nih, tidak bisa bertemu langsung dengan Pak Teguh karena beliau sedang keluar kota. Tapi tidak usah khawatir, karena masih ada asistennya Pak Teguh yang bisa kita ajak ngobrol, yaitu Bang Ayub. Let's check this out. Baik, kita hari ini sudah berada di Pondok Bunga, Bang ya. Kali ini kita kurang beruntung ya, belum bisa bertemu dengan ownernya langsung atau pemiliknya, yaitu Pak Teguh. Namun di sini kita bisa ngobrol-ngobrol santai bersama asistennya Pak Teguh lah, bisa dibilang itu, bersama Bang Ayub, Bang ya. Nah, jadi sedikit ngobrol di sini, Bang ya. Kita kan anak-anak muda ini, zaman sekarang ini, apalagi di era milenial, zaman sekarangnya kan anak-anak muda ini maunya usaha seperti ini, berwirausaha di bidang-bidang pertanian, peternakan, itu sangat menarik sekali. Apalagi kami di sini dari Fakultas Pertanian dan Peternakan. Nah, mungkin di sini bisalah daripada Bang Ayub berbagilah sedikit cerita ataupun sedikit tips dalam berwirausaha di bidang pertanian ataupun peternakan. Nah, jadi di sini Bang ada sedikit Bang yang mau kita tanyakan, kenapa sih gitu memiliki ide untuk berusaha ataupun menjadi wirausaha di bidang pembibitan bunga-bunga dan juga buah-buahan. Nah, itu gimana ceritanya Bang awalnya Bang? Awal cerita sih tidak bisa kita kan. Awal cerita kita bermainnya di posisinya pot, tapi semakin beriringnya waktu potnya ketinggalan, jadi yang naiknya seperti bunga-bunga, bibit buah, jadi orang lebih masuknya ke bibit buah itu. Jadi kita sebagai penyedia kan sediain barang segalanya, apa permintaan dan peminat yang dimau sama konsumen, jadi kita padakan semua. Jadi kan di sini di daerah Desa Rembu Panjang nih Bang ya, Kabupaten Kampar gitu kan. Saya lihat banyak orang-orang yang menjual bibit itu. Kenapa tetap bisa dibilang tetap untuk bikin usaha ini gitu, padahal sudah banyak bisa dibilang pesaingnya gitu. Nah, itu alasan utamanya apa gitu? Kalau kita sih alasan utama itu Niat Bang ya? niat. Ya dari diri kita sendiri, kalau kita ingin buka usaha ya wajib dari niat kita sendiri, kita tekunkan pada diri kita sendiri. Ya kita setiap taman kan berbeda semua. Kalau kita kan bukan
Kalau orang Sungai Pinang kan dia bermainnya setiap taman kan berbeda-beda keunggulan. Kalau kami kan memang positifnya pada tanaman buah, paling hanya beberapa sedikit saja dia. Berarti intinya kita harus punya ciri khas sendiri bang ya, Ciri khas sendiri. taman atau Taman apa atau buah gitu bang ya. Kalau untuk pondok bunga ini sendiri tahun berapa gitu bang? Udah dibentuk ataupun mulai dirintis nih? Mulai dari tahun 2009 berarti bang ya, sekitar hampir 11 tahun bang ya, sampai jadi sebesar ini. Nah, kalau bisa kita tahu gitu bang, ini penjualannya gimana gitu? Penjualan bibit bunga atau bibit buahnya itu gimana gitu? Apakah pakai promosi lewat media Instagram ataupun media massa yang lainnya atau gimana gitu? kita sih nggak ada. Kalau untuk promosiin ini kita sih nggak ada. Kita lebih positif pada orang yang datang. Jadi belum ada menggunakan iklan-iklan di Instagram ataupun kayak YouTube itu belum ada bang ya? Belum, kita sih yang masuknya pada kadang kayak anak-anak mahasiswa juga yang ingin jualan online bisa join. Berarti kawan-kawan dari jurusan pertanian juga sering ngambil di sini bang? Sering, jadi dia pengen join sama kita ya kita bisa kita bantu. Kalau untuk apa sasarannya lah yang sering orang beli itu kalangan apa gitu? Ataukah ibu atau mahasiswa atau pejabat yang sering lah? Kalau kita sih kita rangkum semua. Berarti semuanya berarti beli di sini dia? Bisa boleh beli semua di sini. Dia kan tergantung pada kemauan yang si pembeli. Bisa kita kategorikan semua harus beli sama kita kan. Setiap taman kan. Kalau untuk di pondok bunga ini sendiri lah bang, selama 11 tahun berdiri gitu kan, kendala-kendalanya itu lah bang, mungkin bisa sedikit diceritakan kemudian supaya tidak terulang lah kembali gitu untuk ke depannya kendala-kendala besar yang dihadapi pondok bunga ini sendiri. Kalau kita sih kendala besarnya sih Kendala bang ya? caranya paling cuma kekurangan tenaga kerja. Kekurangan tenaga kerja. Kalau untuk sekarang ini bang sudah sebesar ini ya, sekitar berapa hektar nih bang? Luas lahannya lah yang digunakan mulai dari setengah hektar bang ya. Berarti setengah hektar dipenuhi dengan bibit-bibit bunga semua bang ya. Kalau untuk karyawannya membutuhkan berapa orang sekarang ya bang? Karyawan Ya di sini ya. tenaga kerja baru 6. 6 orang berarti. Kalau tenaga perawatan. itu sih perawatannya semua 6 orang, jadi yang tenaga kerja dari luar juga. Berarti yang tetapnya 6 orang tadi ya? Yang tetap Kalau kita kekurangan tenaga kerja baru ambil yang luar gitu ya. Kalau untuk ini bang berhubungan dengan usaha pasti kita keuntungan yang kita cari gitu kan. Kita ingin tahu nih berapa omset dari pondok bunga dalam sebulan atau per minggu ataupun per hari kita omset bisa berapa gitu kan. Kalau omset per hari sih kita nggak bisa, Berarti per bulan gitu Bang? per bulan pun nggak bisa juga kita berapa, soalnya kita belum pernah yang namanya tiap per bulan kita kumpulin kita itu nggak bisa. Kalau Setiap bulannya berbeda-beda. per tahun nih bang, Per tahun kira-kira lah gitu kan, supaya kawan-kawan ini semangat untuk menjadi wirausaha gitu. per tahun 500 juta. Menggiurkan sekali ya, 500 juta dalam setahun. Terakhir nih bang, sebelum kita tutup, harapan abang sebagai wirausahawan kepada anak-anak muda sekarang. ya kalau bisa sih yang untuk para milenial semuanya sih ya, kalau bisa berdiri sendiri, usaha, niat, jangan bergantung pada orang tua. Jangan bergantung pada orang tua. Baik, mungkin sekian wawancara ataupun ngobrol-ngobrol santai kita bersama Bang Ayub selaku asisten daripada Pondok Bunga. Mungkin sedikit bisa memotivasi kita untuk menjadi seorang pengusaha ataupun wirausaha, tidak lagi bergantung kepada orang tua ataupun bergantung kepada perusahaan. Mungkin sekian, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.